Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai the power of thanksgiving. Kekuatan dari mengucap syukur. Saya yakin bahwa dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, selalu kita mendengar tentang berita ucapan syukur. Ini sesuatu yang sudah lazim kita dengar. Jadi orang Kristen itu identik dengan mengucap syukur. Tapi bagaimana penerapannya? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mari, saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Saya membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalimat ini terasa kalimat yang tak perlu ditafsir dengan menggunakan teks aslinya dan sebagainya. Kita sudah memahami tentang kalimat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan ini sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu identik dengan mengucap syukur. Dan ini yang selalu ditekankan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang ada beberapa tipikal mengucap syukur. Pada saat kita panen yang berlimpah, maka muncullah ucapan syukur. Di kawasan suku Pamona ini kita selalu merayakan setiap tahunnya, setiap bulan Oktober untuk hari ucapan syukur. Setelah panen ada ucapan syukur. Kemudian juga dalam kehidupan kita, setiap kita bertemu pada titik kelahiran kita, maka kita juga mengucap syukur dan berulang tahun merayakan ucapan syukur. Pada saat anak-anak kita naik kelas ranking 1, 2, 3, mengucap syukur. Pada saat kita sembuh dari sakit, mengucap syukur. Pada saat pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur. Tapi mari kita melihat bagian yang paling dalam dari situasi kekristenan kita pada kesempatan ini. Ternyata bahwa ucapan syukur itu tidak hanya dinaikkan atau diucapkan atau sebagai aksen dari semua keberhasilan kita, tetapi juga ucapan syukur itu harus mendarah daging di dalam kehidupan kekristenan kita dalam segala hal. Ini yang menjadi titik pembicaraan kita pada kesempatan ini. Jadi bukan hanya pada saat kita berhari ulang tahun, ucapan syukur itu dirayakan. Tapi dalam segala hal kita mengucap syukur. Kalau saya bertanya pada malam hari ini, sudah berapa lama, sudah berapa kali kita mendengarkan ayat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Sudah sering pendeta-pendeta menyampaikan berita tentang ucapan syukur. Sudah sering para pemberita firman di antara kita di dalam komunitas El Shaddai Big Family, mungkin yang ditugaskan untuk memberitakan firman, dia sudah menyentil, sudah membagikan tentang 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ini. Sudah sering itu didengar di telinga kita. Sudah sering terulang-ulang, bahkan sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Tapi sesungguhnya ucapan syukur memiliki arti yang sangat dalam.
Bukan hanya perkataan, bukan hanya kita sedap mendengarkannya, bukan hanya kita menyampaikan secara teoritis, bukan hanya membagikan ini karena kita mau belajar berbagi firman, bukan hanya sebatas itu, tapi mengucap syukur dalam segala hal adalah merupakan kehidupan, pola hidup orang Kristen. Nah, ini yang menjadi pelajaran yang tidak akan pernah berhenti dan berakhir. Kenapa? Karena kita harus menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Nah, bukan saja pada waktu senang, tetapi pada waktu susah juga. Nah, waktu susah ini adalah merupakan tantangan untuk mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengucap syukur pada waktu kita mengalami kegagalan? Bisakah kita mengucap syukur pada saat kita dalam keadaan yang sangat panik, sangat tertekan, sangat terpojok dalam segala situasi apapun juga? Bisakah kita mengucap syukur dalam berbagai-bagai kesempatan ini? Tapi saya mau berkata bahwa setiap ujian di dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi, setiap tantangan dalam kehidupan ini adalah kesempatan untuk mengucap syukur. Jangan kita melewatkan kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kegagalan, kalau sesuatu yang baik dan luar biasa, wah, luar biasa. Ya, dalam ucapan syukur. Tadi di mobil dalam perjalanan pulang kembali, ya, membahas tentang ada satu lagu, ya, walaupun saya susah menderita dalam dunia ini, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Jadi tema dari nyanyian ini adalah saya mau iring Yesus. Tapi selalu ini merupakan pertentangan di dunia kekristenan. Ya. Bahwa ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman yang kita hidup di masa-masa ini. Nah, tapi saya menghargai orang yang mengubah lagu ini. Ini menginspirasi kita semua bahwa senang maupun susah, menderita apapun, harus ada indikasi untuk mengucap syukur. Jadi ini adalah merupakan indikatornya. Jadi jangan kita terjebak dengan teologi kemakmuran. Sebab banyak sekali teologi kemakmuran yang mengajarkan tentang bahwa Kristen itu senang tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sudah sama ini dengan pegadaian, ya. Kristen atau teologi kemakmuran sudah hampir sama dengan pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kira-kira begitu. Ya, maksudnya tidak ada hal yang bisa merupakan tantangan kehidupan. Sebab saya melihat di dalam kehidupan kita manusia ini, sejak dari kandungan, sejak dari awal terbentuknya kita saja, kita hidup ini penuh dengan tantangan. Ini adalah contoh-contoh yang praktis di dalam kehidupan kita. Tak ada kehidupan yang tak memiliki tantangan. Tetapi tantangan itu kita hadapi dengan cara yang elegan, yang luar biasa, cara yang dengan pikiran yang cerah, ya, untuk kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ke depan. Saya bisa membayangkan bahwa kita yang hidup, yang ada yang duduk saat ini, saya kurang tahu ada berapa di antara kita, dan mungkin ya semua ini yang duduk di sini tidak ada kembarannya. Ya, kalau ada kembarannya, ya saya mohon angkat tangan. Saya memberikan ilustrasi bahwa kita ini ada di sini dengan satu personal pribadi, tidak ada kembar, ya.
Kalau ada yang kembar, ya kita mencontohkan yang lain. Saudara, kaum pria sekalian, kita bisa membayangkan waktu terbentuknya hidup kita ini. Memang ada beberapa versi, ya. Ada yang bilang sekitar ratusan ribu, ya, ratusan juta maksudnya. Ada yang katakan miliar benih dari ayah kita yang sedang bergerak maju untuk masuk ke indung telur ibu kita. Mereka semua berlomba-lomba, dan ini adalah merupakan satu perjuangan. Kita memiliki saingan, ya, saingan untuk masuk kepada satu titik indung telur ibu. Dan pada akhirnya dari ratusan juta atau miliaran benih yang menerobos masuk itu, cuma satu yang menang. Saya mau bertanya saat ini, satu itu siapa? Bisa bapak-bapak menjawabnya? Cuma satu yang menang. Yang satu itu siapa? Ya? Bisa jawab dengan satu kata? Saya. Luar biasa. Sejak dari terbentuknya kehidupan kita sudah, ya, menghadapi satu kehidupan, satu tantangan. Siapa ini yang ada perlombaan? Dan kalau ada perlombaan di dalam memulai satu kehidupan itu merupakan satu perjuangan, bapak-bapak sekalian. Dan dalam perjuangan itu tidak hanya perjalanan semulus yang kita pikirkan di dunia ini. Kadangkala manusia hanya memikirkan kehidupan yang begitu enak, ya, begitu tak perlulah ada tantangan dan lain sebagainya. Tapi saya mau berkata pada hari ulang tahun ini bahwa setiap tantangan itu merupakan lembaran ujian yang harus kita hadapi dan kita isi di dalam kehidupan ini supaya kita next level di dalam kehidupan kita. Jadi penderitaan itu bukanlah sesuatu yang kita hindari. Kalau kita menghindari penderitaan, kita menghindari masalah, kita menghindari apapun juga hanya senang terus, ya, tidak berpikir lagi tentang semua persoalan-persoalan ini, ya, mendaftar saja di dalam tanah yang dalamnya 1,5 meter atau 2 meter dengan ukuran 2 kali 1 meter. Di situ kita akan tenang tanpa masalah. Itu kalau mau bicara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bapak-bapak sekalian, yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Saya memeriksa di dalam kitab suci yang selama ini, ya, ada beberapa item-item di dalam ayat itu yang berbicara tentang kehendak Tuhan. Kalau kita baca juga di dalam Matius pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 17, kita akan mendapatkan pewahyuan Tuhan di situ tentang menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Jadi dia bicara tentang kehendak Tuhan. Banyak lagi ayat-ayat tentang kehendak Allah. Tapi di sini kita melihat satu poin untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, bahwa ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya begini, sedih itu normal, merasa tertekan itu normal, mengalami satu pengalaman yang hancur itu normal. Tetapi yang tidak normal bagi orang Kristen yang normal adalah saat ia menghadapi tantangan kehidupan, ia menjadi pengecut dan tidak mau menghadapi itu.
dan hanya mengeluh, hanya protes. Dan tidak sedikit saya jumpai orang Kristen yang pernah saya konseling bahwa tidak sedikit mereka seperti Adam waktu ditanya oleh Tuhan di Taman Eden. Adam, siapa yang membuat engkau bisa melihat keadaanmu telanjang? Apa yang Adam katakan? Perempuan yang kau ciptakan ini Tuhan yang membuat aku seperti ini. Jadi seolah-olah melemparkan tanggung jawab kesalahan kepada orang lain. Itu juga salah satu bagian yang tidak fair. Menjadi orang Kristen yang tidak sportif. Kalau dia yang memakan buah itu, harusnya ia menyatakan bahwa Tuhan, saya sudah keliru dalam hal ini. Mohon pengampunanmu ya Tuhan. Jadi kita melihat kalimat yang sepotong ini, dua kesalahan yang Adam lemparkan. Yang pertama, Hawa yang salah. Dan yang kedua, lebih ekstrim lagi. Siapa yang salah? Tuhan yang salah. Karena Adam mengatakan perempuan yang kau ciptakan ini. Jadi seolah-olah Tuhan yang menciptakan perempuan itu dia yang salah, sehingga saya bisa terlihat telanjang sampai saat ini. Tidak ada pengakuan sama sekali, Tuhan, saya ambil, saya sudah melanggar perintah-Mu dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan satu pembelajaran yang penting bagi kita semua. Pada waktu kita berada pada situasi-situasi yang menegangkan sekalipun, maka muncul di dalam kehidupan ini ucapan syukur. Katakan amin. Tapi tidak mudah untuk menjalaninya. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Satu kali kita menghadapi, mungkin kita mengalami kegagalan. Karena mungkin kita adalah bagian dari orang Kristen yang menyalahkan Tuhan. Ya, maka dalam pengalaman-pengalaman itu ada seorang yang menggubah syair lagu mengatakan, Yesus tidak pernah salah. Jadi ia tak pernah salah. Yang salah apa? Kalau kita menganggap persoalan itu adalah salah. Ya, maksudnya dengan terjadinya setiap persoalan-persoalan di depan kita itu adalah merupakan tantangan. Ya, ini terlepas dari kita berbuat kesalahan sendiri. Ya, jadi jangan nanti sampai di rumah menganalisa firman ini. Oh, kalau begitu saya berbuat kesalahan, itu juga salah satu bagian dari untuk saya mengucap syukur. Salah, bapak-bapak sekalian. Ya, jadi jangan lagi cari kambing hitam yang lain. Ya, yang kita hadapi ini memang benar-benar merupakan satu tantangan yang kita terobos bahwa dalam kehidupan ini yang Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Mengalami kegagalan apapun juga itu tanpa masalah. Saya banyak kali mengalami hal yang seperti itu, sehingga ini bukan menjadi beban bagi kita. Ya, diundang untuk mengikuti seminar Hagai di Hawaii. Itu merupakan satu undangan yang tidak semua orang bisa terundang seperti itu. Ya, ini luar biasa. Saya berbagi kesaksian. Tidak semua orang yang bisa mendapatkan undangan seperti itu. Ya, dari sekian banyak orang terundang di sana, ikut dalam ya sekitar lebih kurang 1 bulan, 25 hari untuk ikut seminar di Hawaii. Ya, bapak-bapak tahu Hawaii itu terkenal dengan pantainya, bisa dengan keindahan alamnya, turis-turis bisa ke sana. Ya.
Tapi kenapa saya harus gagal untuk mengurus visa di kedutaan Amerika? 3 kali saya maju ke kedutaan dan berakhir dengan yang mewawancara saya, "No, you cannot go in my country." Kau tidak bisa pergi ke negara saya. Apa yang terjadi waktu itu? Mau kecewa, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Di sini saya belajar untuk mengucap syukur. Maka ini bukan masalah, Kalau semua persoalan kita hadapi dengan pengeluhan, sudah mulai masuk itu berbagai macam penyakit yang tidak diundang dalam kehidupan kita. Karena ingat, penyakit itu bisa terjadi lebih dari 50% dari pikiran. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena firman Tuhan juga mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ini tidak usah terlalu tegang untuk menghadapi semua persoalan. Hadapi semuanya itu dengan ucapan syukur, karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya tidak berharap untuk secara otomatis kita bisa menerima perkataan firman ini. Karena yang bisa menjawab semua firman yang sudah disampaikan pada malam hari ini adalah pengalaman kita yang kita lewati waktu demi waktu. Waktu yang akan menjawab. Apakah kita mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan ini? Mari kita hadapi. Mungkin kali pertama setelah firman ini disampaikan mengalami kegagalan, kita sudah terlanjur emosi dan lain sebagainya. Tidak mengapa, masih ada kesempatan yang berikutnya. Karena kehidupan ini terjadi terus menerus di dalam perjalanan kita, sampai beberapa kali ujian-ujian, mungkin ujian yang sama atau mungkin itu ujian yang berbeda setiap waktu yang kita jalani. Tapi yakinlah bahwa perjalanan kehidupan ini adalah merupakan pembelajaran bagi hidup kita. Hanya waktu yang menjawab bagi kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali gagal, tapi masih ada kesempatan yang berikutnya. Sekarang ini kita lihat terang dari lampu yang bersinar ini malam hari ini. Tapi kalau bapak-bapak ingin cari tahu berapa kali kegagalan Thomas Alva Edison membuat eksperimen dengan terangnya lampu ini, sampai 1000 kali kegagalan. Tapi setelah itu kita menikmati cahaya lampu dari seorang penemuan besar, Thomas Alva Edison. Demikian juga hidup kita. Kalau pertama, kedua, ketiga gagal, masih ada kesempatan untuk memperbaiki di waktu yang selanjutnya. Jangan pernah menyerah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.